Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita sebagai umatnya mendapatkan, memperoleh syafaatnya mulai di dunia hingga akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhlak menempati tempat yang utama dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena seseorang akan dilihat dari cara bagaimana seorang muslim ataupun muslimah itu bertata krama, bersopan santun, bahkan berakhlak itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah harta benda, dunia adalah kekayaan. Namun kekayaan dunia yang paling baik adalah seorang wanita yang solihah, perempuan yang solihah, perempuan yang baik. Bukan perempuan yang tidak baik, bukan perempuan yang tidak solihah. Karena apa? Karena dengan wanita yang solihah akan melahirkan putra-putri penerus kita semuanya juga insya Allah menjadi solih dan solihah. Ciri-ciri wanita yang solihah, ciri-ciri perempuan yang baik menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah khairun nisa'i, paling baiknya, sebaik-baiknya perempuan, yaitu imro'atun, seorang perempuan, inna dzarta ilaiha sarrotka. Apabila perempuan itu dipandang, dilihat oleh suaminya, dia akan menyenangkan, menyamankan, membahagiakan. Tapi sebaliknya, perempuan yang tidak baik itu apabila dilihat suaminya itu akan menjadikan bahasa Jawanya males, memeng. Akhirnya kadang-kadang seorang laki-laki terus akan berusaha untuk mencari yang lebih menyenangkan di luar. Kadang-kadang perempuan itu ketika di rumah seharusnya secara agama itu berhias, berdandan, itu justru ketika di rumah untuk suaminya. Tapi kadang-kadang kita sebagai kaum wanita itu kadang-kadang terbalik. Ketika di rumah berpakaian seadanya, berhias seadanya, bahkan pakai baju kadang-kadang sudah robek, ya di bawah daster sudah robek, ya di ketiak, di bawah sudah robeknya, bahkan berbagai macam kerobekan itu sudah menjalar kemana-mana itu. Ya. Kadang-kadang perempuan mau tidur dengan suaminya itu bukannya berhias, pakai parfum, pakai wangi-wangian, tapi kadang-kadang justru fresh care, geliga dan sebagainya, itu justru malah menghiasi. Akhirnya seorang suami kadang-kadang iki turu jejer kok kaya terapi malah, ya itu seperti itu. Jadi yang perempuan yang baik itu ketika dilihat, dipandang oleh suaminya itu kan selalu menyenangkan.
Yang kedua, wa in amartaha atau ajka. Ketika diperintah oleh suaminya, itu akan selalu mentaatinya. Perintah yang bagaimana yang harus ditaati, yaitu perintah itu tidak menyimpang dari ajaran-ajaran, aturan-aturan agama Islam. Tapi selama perintah itu kok menyimpang, itu seorang istri pun tidak wajib mentaatinya, tidak wajib mengikutinya. Contohnya, contoh perintah yang tidak baik itu, karena ini musim, bahkan waktu barang-barang sembako naik, beras naik, sembako yang lainnya juga naik, apa-apa mahal, akhirnya seorang suami bilang, wis kono golek wae sak olehe, nyolong-nyolong ra apa-apa. Itu justru tidak wajib diikuti, tidak wajib ditaati. Yang selanjutnya, akhlak perempuan yang baik, yaitu wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Ketika seorang suami tidak ada di rumah, perempuan atau istri itu bisa menjaga hartanya, yaitu apa? Ketika di rumah bisa dipercaya. Bukannya ketika ditinggal suaminya dipasrai di rumah, justru malah diangkuti kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Itu kita pun seperti itu tidak boleh tanpa seizin suaminya. Karena apa? Karena itu harta kita bersama, harta suami istri itu kita harus bermusyawarah. Oh, ini mau ke tempatnya mertua, saya harus bawa apa? Ini mau ke tempatnya orang tuanya sendiri, harus bagaimana? Nah, itu. Ini bisa menjaga hartanya. Nah, menjaga harta penting, tapi penting lagi juga menjaga dirinya sendiri. Apalagi masa sekarang, zaman now itu alat-alat canggih sudah bertebaran di mana-mana. Kita kadang-kadang berada di rumah, bahkan di dalam kamar, tapi bisa sampai kemana-mana karena adanya HP itu. Nah, itu kita ketika di rumah ditinggal suaminya harus bisa menjaga diri seorang istri. Menjaga gimana? Tidak sembarangan, ya kita terus kita seenaknya sendiri berhubungan dengan lain jenis tanpa sepengetahuan suaminya. Itu. Yang selanjutnya, kalau perempuan itu idza shalat khamsaha, ketika mau sholat 5 waktu yang wajib, wasomat syahroha, mau berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, mau menjaga kemaluannya. Artinya apa? Ya, itu kemaluan diri kita itu hanya untuk suami kita sendiri, bukan untuk suami orang lain, bukan untuk laki-laki lain, bukan. Wa ata'at zaujaha, dan mau taat kepada suaminya, maka Rasulullah menjanjikan tadkhulu min ayyi babin, silahkan masuk sya'at min abwabil jannah, silahkan masuk ke surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Padahal pintunya surga itu ada 8. Itu perempuan yang mau sholat 5 waktu tanpa bolong, kecuali pas ada uzur, pas haid atau pas nifas atau pas melahirkan, wasomat syahroha, dan mau berpuasa pada bulan Ramadan, ya, ketika pas tidak batal, wahafizat farjaha, dan mau menjaga dirinya bahkan kemaluannya, mau taat kepada suaminya, maka Rasulullah menjanjikan silahkan masuk ke surganya Allah lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Padahal pintunya itu ada 8 pintu, suruh milih kita itu masing-masing. Silahkan lewat pintu yang mana. Tapi dengan syarat perempuan itu adalah perempuan yang sholihah, almar'atus sholihah. Di antara cirinya tadi ada
ketika dilihat menyenangkan, ya ketika diperintah mentaati, ketika suami tidak di rumah bisa menjaga hartanya dan juga menjaga dirinya. Juga melaksanakan sholat 5 waktu, tidak hanya nang omah menjogo awake dhewe karo hartane, taat karo suamine, terus dipandang menyenangkan tapi tidak sholat, itu pun juga belum termasuk muslimah yang sholihah. Tidak melaksanakan puasa juga belum termasuk muslimah yang sholihah. Tidak mau menjaga kemaluannya juga bukan termasuk muslimah yang sholihah. Ya walaupun berpakaian muslimah betul, tapi dia tidak mau seperti itu juga bukan termasuk muslimah yang sholihah. Nah, tinggal kita bagaimana, mari kita bisa bagaimana kita itu menempatkan ya sebagai perempuan, sebagai wanita. Cara Jawa wanita niku wani ditata yang bagaimana? Ya tentunya kita ditata yang sesuai dengan aturan-aturan agama kita masing-masing itu. Tentunya kita beragama Islam ya, tentunya dengan agama Islam itu. Ya ketika di rumah kita sebagai perempuan ya kita persiapkan. Ya ketika persiapkan apa yang diperlukan di rumah itu, ya mengurus anak, ya menyiapkan ketika nanti suami pulang, ya kamar sudah dibersihkan, sudah dirapikan, sesuatu sudah dipersiapkan semuanya. Walaupun memang secara agama itu tugas masak, mencuci dan sebagainya itu adalah tugas suami. Tapi kita pun sebagai perempuan tidak bisa lepas dari itu semua. Namanya juga konco urip katanya orang Jawa. Jadi kita saling bekerja sama, mana yang sempat, yang mana yang bisa. Ya. Sebagai laki-laki pun juga jangan ya terus ya itu tugas perempuan, tidak juga. Kita mana yang sempat, mana yang bisa, mana yang ada kesempatan kita lakukan bersama-sama. Kecuali ada hal-hal yang memang itu tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan, ya misalnya kayak apa ya memperbaiki genting sampai naik ke atas loteng, itu kan juga kecuali saking terpaksanya ya kadang-kadang ada yang terbalik ya, perempuannya kuat ya laki-lakinya itu justru agak-agak ya sakit-sakitan atau gimana, itu mungkin ya darurat lah, terpaksa, tidak apa-apa. Nah, syarat-syarat ada sholat, ada puasa itu tentunya juga ada syarat-syaratnya tersendiri. Ya, tentunya syaratnya sholat itu harus Islam, harus ya berakal. Ya. Tanpa punya akal, tanpa Islam pun juga tidak bisa. Ya Islam tapi tidak berakal, ya, tidak wajib sholat juga. Seperti orang gila itu tidak wajib sholat itu. Nah, itu. Nah, kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa kita sholat tapi belum tahu syarat rukunnya, itu pun juga kita harus mencari tahu, dan itu adalah tugas suami untuk mendidik, memberitahu, mengajari istrinya tentang ya agama dan lain sebagainya itu. Nah, sholat termasuk dalam rukun Islam yang pertama, yang kedua, yang pertama adalah syahadat. Nah, itu harus kita kerjakan juga dengan belajar syarat rukunnya itu. Nah, itu. Mungkin ini yang saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.